selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Oke, hari ini kita mau memasuki ibadah sekolah minggu kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Oke, semuanya kakak persilakan untuk duduk. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Semuanya siapkan hatinya. Kita mau angkat lagu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat sekali lagi dengan sikap yang sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, kita sekarang mau berdoa yang dipimpin oleh saudari kita Venita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, saat ini kami mau memulai ibadah. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga puji-pujian kami agar dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajari kami. Dalam anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Oke, sekarang kakak mau sapa adik-adik dulu ya semuanya ya. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang kuat. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Oke, kabarnya semuanya luar biasa. Kalau gitu semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulang sekali lagi ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik, semuanya sayang gak sih sama temen-temennya? Sayang. Kak Anju sayang gak sama temennya? Sayang Kak. Ibu Rotua? Sayang. Oke, berarti adik-adik semua kita harus saling menyayangi. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Semuanya kakak minta untuk Persilakan. duduk kembali. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sambil nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, semuanya sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya ambil sikapnya yang baik, siapkan Alkitabnya, harus dengar-dengaran, nanti Ibu Rotua akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, kita mau katakan, kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana.
agar kami dekat padamu. Dengan sikap sungguh-sungguh kita katakan kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan berikan waktu beribadah di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Pujian kami, doa kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, berkati telinga kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Shalom anak-anak. Yesus. Shalom Bu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apakah kalian sehat semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya sehat. Ada yang sedang sakit? Puji Tuhan ya. Biarlah kita sehat-sehat. Kalau ada yang sakit, Ibu berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan buat anak-anak. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati, yang terdapat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Untuk kita mengetahui ceritanya, mari kita saksikan video berikut. Tada! Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu,
ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Baik, kita tadi sudah menyaksikan video tentang orang Samaria yang murah hati. Tema kita hari ini adalah murah hati. Apa? Murah hati. Ya, murah hati. Murah hati ini adalah salah satu dari buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, dan ada di dalamnya salah satu adalah murah hati. Kira-kira apa ya arti daripada murah hati itu? Murah hati itu adalah mudah berbelas kasih, suka memberi, suka menolong, dan berbaik hati. Kenapa ya kira-kira kita harus bermurah hati? Karena Allah Bapa kita, Tuhan Yesus, karakternya adalah murah hati dan berbelas kasih. Tujuan daripada firman ini supaya setiap anak-anak sekolah minggu GMI Gloria boleh belajar bermurah hati. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang orang Samaria. Kalau kita lihat dari sana, dari cerita itu, kira-kira siapakah dari antara mereka yang mempraktekkan murah hati? Pertama tadi, ada seorang yang terluka, dirampok oleh perampok. Lalu lewat seorang imam. Imam pada saat itu adalah seorang yang sering mengajarkan firman Tuhan di bait Allah. Dan kalau sekarang ini, itu bisa disebut pendeta, guru Injil, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Dia hanya melewati aja, melihat dan melewati. Sementara yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi pada zaman itu adalah orang-orang yang melayani di bait Allah, seperti pimpin pujian, singers, penerima tamu, dan lain-lainnya. Dia pun lewat, hanya melihat dan melewatinya. Dan tiba seorang Samaria, yang pada saat itu orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang dianggap yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia lewat, melihat yang sedang terluka tersebut. Dia hampiri, lalu membersihkan lukanya, membalutnya, dan menaikkan ke keledainya, dan membawa ke tempat penginapan, bahkan membayar biaya penginapannya. Nah, ketika kita melihat cerita ini, apakah anak-anak pernah mengalami hal-hal seperti ini? Mungkin kita melihat seorang pengemis, atau melihat pemulung, atau
orang yang kurang waras. Apa yang terpikir di dalam pikiran kita? Apakah kita mengejeknya? Apakah kita menganggap dia jijik, kotor? Nah, dari cerita ini kita boleh belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita itu? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti tadi orang Samaria. Orang Samaria tadi tidak mengenal orang yang terjatuh, tapi oleh karena belas kasihnya, dia menolongnya. Nah, di sini kita diajarkan untuk kita boleh berbelas kasihan. Bagaimana cara kita untuk berbelas kasihan? Satu, kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Apakah mereka sedang membutuhkan pertolongan? Dan berikanlah tutur kata yang sopan. Katakan, adakah yang sedang kamu perlukan? Bolehkah saya bantu? Bolehkah saya memberikan bantuan? Nah, dengan kata-kata, tutur kata yang sopan dan penuh kasih. Misalnya nih, ada teman kita yang tidak mempunyai makanan. Nah, kita bagi. Tanyakan dia, kenapa kamu tidak ada makanan? Maukah kamu saya bagi makanan saya? Atau orang tua kita sedang sibuk di rumah. Tanyakan, mama, papa, kulihat mama, papa sedang sibuk. Adakah yang bisa saya bantu? Nah, itu adalah suatu perbuatan bermurah hati. Nah, baiklah anak-anak, di dalam kita bermurah hati tidak boleh memandang orang, siapapun. Nah, Tuhan Yesus mengatakan sesamamu. Sesama ini berarti tidak boleh pilih kasih. Siapapun yang ada di sekeliling kita harus kita berikan murah hati kepada mereka. Nah, itulah tujuan daripada firman ini. Semoga dengan firman yang sudah kita pelajari pada hari ini, anak-anak mulai hari ini boleh bermurah hati supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini buat kelas kecil sampai kelas tengah, Lukas 6 ayat 36. Sedangkan ayat hafalan dari kelas besar sampai remaja, Lukas 10 ayat 27. Nah, sekarang kita menampilkan siapa-siapa teman-teman kita yang sudah mengirim tanda ibadah dan ayat hafalannya. Baik, untuk itu mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan hari ini untuk mengajarkan kami untuk boleh bermurah hati kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tuhanlah menolong kami supaya kami dapat melakukannya. Dimuliakanlah nama Tuhan karena kami melakukan firman Tuhan di dalam tiap kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat disampaikan oleh Pendeta Tri. Anak-anak sekolah minggu, mari kita terima berkat dari Tuhan Allah kita.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati menyertai anak-anak sekolah minggu, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita satu dua sejenak. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Kakak mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.